Setiap hari, jutaan liter minyak jelantah dibuang sembarangan. Akibatnya, saluran air tersumbat, tanah tercemar, dan ekosistem tentu rusak. Tapi, bagaimana kalau limbah ini bisa dijadikan energi yang bersih? Nah, di sini kita akan mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel, serta menghubungkan dengan beberapa pelajaran yang kita pelajari. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel adalah menyaring minyak sebanyak 2 kali. Pertama, kita menyaring minyak dengan saringan biasa yang dilapisi 3 lapis tisu. Setelah itu, kita akan saring lagi dengan filter paper, conical flask, dan funnel. Sekarang kita akan memanaskan minyak jelantah ini, 250 minyak jelantah di atas hot plate sear di suhu 50 derajat Celcius Selama 15 menit. Setelah disaring, minyak akan dipanaskan sampai suhu 50 derajat Celcius selama 15 menit agar air yang masih tersisa berevaporasi. Jika air yang masih tersisa dibiarkan, proses pembuatan biodiesel akan terganggu. Di tahap selanjutnya kita akan menyiapkan metanol sebanyak 50 ml dan juga NaOH sebanyak 2,5 gram. Setelah dipanaskan, kami akan mencampurkan metanol yang merupakan basa ke sodium hydroxide atau NaOH yang merupakan katalis ke dalam conical flask kecil. Kemudian kami aduk sampai larut. Setelah itu kami tuangkan larutan metoksida ke dalam minyak. Larutan ini akan memicu reaksi kimia yang disebut transesterifikasi, yaitu proses mengubah minyak menjadi biodiesel. Lalu, kita akan aduk selama 25 menit di suhu 60 derajat Celcius. Pada tahap ini, minyak sudah mulai berubah menjadi biodiesel dan menghasilkan lapisan gliserol yang merupakan endapan atau sampah dari minyak jelantah. Setelah diaduk, campuran akan didiamkan agar terjadi pemisahan antara biodiesel dan gliserol. Biodiesel berada di bagian atas, sedangkan gliserol berada di bagian bawah karena massa jenisnya lebih berat. Nah, setelah minyak didiamkan selama 12-24 jam, kita akan mencuci minyak jelantahnya dengan H2O menggunakan separating funnel. Sekarang kita akan memanaskan H2O sampai suhu 50 derajat Celcius. kita menghangatkan H2O agar biodiesel tetap dalam bentuk cair dan tidak membeku karena air yang dingin, kotoran lebih mudah larut, dan proses pemisahan berjalan cepat tanpa merusak biodieselnya. Nah, dari 250 ml minyak jelantah itu dihasilkan kurang lebih 200 ml biodiesel. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses washing menggunakan air hangat dengan perbandingan air dan minyak 1:1. Nah, ini setelah digojok, kita akan taruh ke separating funnel-nya.
Sekarang biodiesel ini kita panaskan sampai 100 derajat Celcius agar air yang tersisa di biodiesel bisa menguap. Biodiesel sudah jadi. Sekarang kita akan diamkan selama beberapa hari agar hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita akan mengecek hasilnya dengan membakar biodiesel dan minyak jelantah menggunakan kapas dan api agar dapat melihat perbandingan atau perbedaan pembakarannya. Kita akan celupin kapas ke minyak jelantah dulu. Seperti yang kita lihat, durasi terbakarnya minyak jelantah sangat lambat karena viskositas minyak jelantah sangat tinggi sehingga kapasnya gosong dulu baru terbakar. Tapi, apakah durasi terbakar biodiesel yang kami buat lambat juga? Nah, mari kita cek bersama. Kalau biodiesel, viskositasnya sudah rendah setelah reaksi NaOH dan metanol. Karena viskositasnya rendah, biodiesel mudah menguap dan uapannya bisa terbakar. Makanya biodiesel ikut menyala, bukan hanya kapasnya saja. Pada proyek ini, kami merubah minyak jelantah menjadi biodiesel dengan proses transesterifikasi. Secara ilmiah, kami merubah limbah menjadi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Jika biodiesel ini dijual secara online, maka transaksi tersebut tetap sah selama memenuhi syarat dan rukun jual beli agama Islam. Produk yang dijual harus jelas. Penjual harus mencantumkan nama produk, manfaat, volume, harga, serta kelebihan dan kekurangan. Kedua, harus ada ijab dan qabul. Ijab terjadi saat penjual menampilkan produk dan harga, sedangkan qabul terjadi saat pembeli menekan tombol checkout atau beli. Ketiga, harga harus jelas dan tidak boleh berubah sepihak setelah transaksi disepakati. Keempat, penjual wajib jujur dan tidak menyembunyikan kekurangan produk. Misalnya, biodiesel ini terbuat dari minyak jelantah yang telah diproses. Biodiesel ini digunakan sebagai bahan bakar alternatif, bukan untuk dikonsumsi. Kita bisa mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel melalui proses transfer verifikasi. Pertama, kita bisa melakukan metanol dan NaOH yang akan membentuk metoksida. Nah, metoksida ini merupakan zat kimia aktif dalam reaksi ini. Metoksida kemudian akan menyerang ikatan ester dalam trigliserida yang merupakan molekul utama dalam minyak goreng. Ini akan memutus ikatan yang menahan ikatan asam lemak dan gliserol. Gliserol terpisah dari minyak, sementara rantai asam lemak bereaksi dengan metanol membentuk biodiesel. Setelah mengendap, biodiesel akan berada di lapisan atas karena massa jenisnya lebih ringan, dan gliserol akan berada di lapisan bawah karena massa jenisnya lebih berat. Untuk aljabar, kita menghitung kebutuhan metanol dan katalis. Misal, untuk 1000 ml minyak, kita butuh 200 ml metanol dan 3,5 NaOH. Untuk statistika, kita mencatat hasil sedimentasi setiap hari dan rata-ratanya. Biodiesel ini juga berdampak kepada ekonomi dan sosial karena menciptakan peluang usaha dan juga mengubah kebiasaan masyarakat yang boros dan mencemari menjadi peduli kepada lingkungan. Membuang minyak jelantah sembarangan juga dapat disebut sebagai pelanggaran hukum atau pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya pasal 28H, atau juga Undang-Undang Lingkungan Hidup. Minyak jelantah dibakar secara berulang juga dapat mengandung zat-zat beracun yang dapat menimbulkan penyakit seperti kanker, kolesterol, dan juga penyakit jantung. Proyek biodiesel ini sangat membantu menjaga lingkungan karena biodiesel terbuat dari minyak jelantah yang emisi CO2-nya lebih sedikit 75% dari solar fosil. Proyek ini kita dapat belajar bahwa limbah seperti minyak jelantah masih bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna. Sekian dari proyek kami. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.